Arti Danantara, Danantara dari kata Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan atau energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara adalah wilayah Republik Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Landasan hukum Danantara berbentuk Badan Pengelola Investasi atau BPI dan secara hierarki langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Landasan hukum pembentukan BPI Danantara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disetujui oleh DPR pada tanggal 4 Februari tahun 2025 dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 24 Februari tentang Danantara. Modal Danantara berasal dari penyertaan modal negara dan sumber lainnya. Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara. Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun aset dalam pengelolaan atau aset under management. Status Danantara membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP, BUMN. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus-menerus sebesar-besarnya. Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgment Rule, apabila BUMN yang mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi konflik of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan. Tapi pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi konflik of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik. Danantara merupakan Sovereign Wealth Fund SPF Indonesia yang dibentuk untuk mengelola aset-aset negara secara efisien. Danantara akan mengkonsolidasikan aset-aset negara yang sebelumnya dikelola oleh berbagai BUMN. Dalam Undang-Undang BUMN yang baru, terdapat ketentuan BPK beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dapat melakukan pemeriksaan hanya jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari Tempo.co, Denny Triawan, peneliti dari CSIS, mengatakan bahwa menyoroti struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Menteri BUMN yang mewakili Presiden sebagai pemegang kekuasaan akan memegang 1% saham Seri A di Warna, sementara BPI Danantara menjadi pemegang 99% saham Seri B. Jadi, manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN. Saham Seri A biasanya merupakan saham dengan hak istimewa tertinggi dalam sebuah perusahaan. Saham ini seringkali diberikan kepada pendiri perusahaan, investor awal, atau dalam beberapa contoh pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 4C, Negara Republik Indonesia memiliki saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal S1 melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. Struktur organisasi BPI Danantara adalah sebagai berikut: Pembina Presiden Prabowo Subianto, Dewan Penasehat sejumlah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas Mulyaman B. Haddad, Anggota Dewan Pengawas Sri Mulyani, Anggota Dewan Pengawas Tony Blair. Badan Pelaksana terdiri dari Chief Executive Officer CEO Rosan Roslani, Holding Operasional COO Doni Oskaria, Holding Investasi CIO Pandu Patria Sahrir.
Berikut profil Badan Pelaksana BPI Danantara menurut Wikipedia. Yang pertama adalah Rosan P. Roslani dari Adventist European University Belgia, Oklahoma State University untuk MBA-nya, dan pekerjaan sebagai Chairman Recapital Group. Mendirikan dan mengelola perusahaan investasi bernama Recapital Advisors tahun 1997 dan pernah menduduki peringkat 87 orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2021 dengan nilai kekayaan USD 450 juta US dollar. Beberapa perusahaan yang pernah ditangani seperti perusahaan Kaltim Primakol, Bircol, Pizza Hut, dan lain-lain. Berikut profil Doni Oskaria, pendidikan dari Universitas Andalas Padang dan Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian melanjutkan di program MBA di Asian Institute of Management Filipina tahun 2009. Karirnya pernah sampai sekarang masih menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2004 sampai sekarang dan Direktur Utama Aviasi Pariwisata. Pandu Patria Syahrir menyelesaikan pendidikannya di SMA Phillips Academy Andover, Massachusetts, kemudian menyelesaikan sarjana ekonomi di University of Seattle tahun 2000, memperoleh Magister dari Stanford Graduate School of Business. Kemudian tahun 2020, Pandu juga menyelesaikan studi di MBA-nya di University Tsinghua, China, mengambil program One Belt, One Road. Karirnya menjadi Wakil Direktur Utama di PT TBS Energi Utama, kemudian menyelesaikan analis senior dengan spesialis sektor energi dan pertambangan di Medline & Peterson. Dia juga pernah bekerja di Lehman Brothers dan pernah bekerja di Gojek serta di Shopee. Tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Danantara diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset yang lebih terpusat dan profesional. Holding Investasi Danantara mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pengelolaan investasi, melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri atau badan. Sedangkan holding operasional mempunyai tugas pertama adalah melakukan pengelolaan operasional BUMN dan melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri atau badan. Holding operasional maupun holding investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. 7 BUMN bergabung dan 1 Indonesia National Authority atau INA yang merupakan SPF adalah sebagai berikut. 1 adalah Bank Mandiri, 2 Bank BRI, 3 Bank Main ID, yang keempat adalah Pertamina, yang kelima Telkom, yang keenam BNI, yang ketujuh PLN. Walaupun total kontribusi bank BUMN sebesar 49 triliun atau 58%, rupanya kinerja yang bagus di Bank Himbara atau Bank BUMN tersebut belum cukup mendorong salah satu dirutnya menjadi CEO, CIO atau COO di Danantara. Kinerja saham Bank Himbara yang menjadi backbone dari dividen BUMN kurang lebih 58% dari total dividen yang ada, tetapi pembentukan BPI Danantara belum menjadi sentimen positif terhadap saham Bank Himbara. Pada perdagangan Kamis 20 Februari tahun 2005, secara year-to-date, saham Bank Himbara melemah masing-masing BBMI, BBRI, dan BBNI masing-masing adalah turun 7,3%, 11,97%, dan 2,83%.
Dengan modal BPI sebesar 1.000 triliun dan aset under management yang dikelola BPI Danantara sebesar 14.715 triliun atau 900 miliar US dollar, sedangkan CPI Indonesia di tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2022 masih bergerak di angka 40 dan 34, masih jauh dari angka sempurna yaitu 100, menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan dalam mengawal operasional BUMN investasi di Danantara menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Sebagai perbandingan IPK Norwegia dan Singapura, pada tahun 2024 Norwegia memiliki skor IPK 81, sedangkan Singapura memiliki skor IPK 83. Rata-rata IPK Norwegia di tahun 95 sampai dengan tahun 2024 mencapai 86,23 poin. Rata-rata IPK Singapura di tahun 1995 hingga 2023 mencapai 88,90 poin. Berikut kami sampaikan TIPP dari warga plus 62 untuk BPI Danantara sebagai berikut. Yang pertama harus trust. Trust di sini adalah tim Danantara market friendly karena banyak BUMN bergabung di Danantara sudah go public. Pasar harus mengenal tim Danantara di pasar seperti apa. Di samping itu juga trust kepada tim internal, buyer dan supplier Danantara. 2. Integrity. Berpikir, berkata, dan bertindak terpuji. Satunya kata dan perbuatan. Tidak boleh ada lagi sen kanan belok kiri. Karena di dunia perbankan, investasi, dan keuangan terdapat komitmen my word is my bond. Perkataanku adalah janjiku. Memegang ekosistem dan penerapan meritokrasi dalam rekrutmen tim Danantara. Yang ketiga, professionalism. Agile, tanggung jawab, mempunyai semangat entrepreneurship, dan berani mengambil keputusan dengan risiko yang terukur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, revisi ketiga telah memberi keleluasaan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan secara bisnis dan profesional jauh dari konflik of interest. Sedangkan yang terakhir P-nya adalah profitability. Profitability untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi dari BPI Danantara bukan hanya untuk mendapatkan gain semata, tapi harus bisa mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata dan ketahanan di energi baru dan terbarukan, sektor pangan, hilirisasi dan industrialisasi, komoditi andalan serta digitalisasi. Point of view BPI Danantara. Yang pertama, PLN dan Pertamina masih menjadi PSO. PSO adalah Public Service Obligation, adalah merupakan kewajiban perusahaan termasuk BNN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PSO Pertamina melaksanakan PSO dengan menyalurkan LPG bersubsidi 3 kg kepada masyarakat. Dengan PSO PLN dan Pertamina EP telah melakukan sinergi untuk memasok kebutuhan listrik Pertamina EP. Point of view yang kedua adalah tidak boleh rangkap jabatan Menteri Wakil Menteri dengan jabatan di BPI Danantara. Jika Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM menjadi CEO BPI Danantara, sedangkan Menteri BUMN menjadi pengawas BPI Danantara dan Wamen BUMN menjadi COO BPI Danantara, akan terjadi kekacauan garis komando dan fungsi operator dan regulator dari BUMN. Point of view yang ketiga adalah tidak boleh rangkap jabatan di BPI Danantara dengan jabatan di perusahaan sebelumnya. Pandu P. Sahril adalah Wakil Direktur di PT Toba Barasejahtera Energi Utama (TBK), sehingga harus mundur dari jabatan tersebut untuk menghindari konflik of interest ketika mengambil keputusan bisnis. Demikian juga jika Doni Oskarya masih menjadi pengurus di Trans Entertainment, harus mundur. Sedangkan point of view yang keempat, investasi Danantara pengelolaannya harus mengacu kepada standar Good Corporate Governance GCG dunia. Penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme APO BPT,
sesuai standar Financial Action Task Force (FATF) dan memperhatikan ESG, Environment, Social, dan Governance yang diperuntukkan untuk mendukung sektor ketahanan pangan, ketahanan energi baru dan terbarukan, hilirisasi industrialisasi dan digitalisasi ekosistem komoditas andalan. Quote dari Warren Buffett, seorang guru investor yang sangat terkenal di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa integritas adalah sifat yang paling penting dalam perebutan karyawan, seperti katakan oleh Buffett sebagai berikut. Kami mencari 3 hal ketika kami ingin mempekerjakan orang. Kami mencari kecerdasan, kami mencari inisiatif atau energi, dan kami mencari integritas. Jika mereka tidak memiliki yang terakhir, 2 yang pertama akan membunuh Anda. Jika Anda akan mendapatkan seorang tanpa integritas, Anda menginginkan mereka malas dan bodoh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sentas Channel dalam sesi BPI Danantara. Salam Sentas.